jantung janin, kemudian his dan detak jantung janin selama 30 menit sekali, kemudian tekanan darah 4 jam sekali, dan nadi setiap 30 menit sekali. Pada saat pukul 11 waktu Indonesia Barat, ibu mengeluh keluar air-air, dan ternyata pada saat dicek yang tadi pukul 8 itu pembukaan 5, kemudian posisi kepalanya perlimaannya 3/5. Ketubannya utuh, tidak ada penyusupan. Kemudian tensinya 120/80, suhunya 36,8 derajat Celcius. Kemudian dilakukan pemeriksaan dalam kembali pada pukul 11, harusnya 4 jam sekali, tapi karena ibu mengeluh keluar air-air, jadi pukul 11 sudah diperiksa, dan ternyata ketubannya pecah, warnanya jernih, ketuban pecah spontan. Pada saat dicek, pembukaannya sudah lengkap, atau sudah 10 cm, ketuban jernih, kemudian tidak ada penyusupan. Hisnya 5 kali dalam 10 menit, durasinya 50 detik. Dan bayi lahir spontan pada pukul 11.30, jenis kelamin laki-laki, berat badannya 3.000 gram, panjang badan 48, tidak ada kelainan. Kemudian dilakukan pada saat kala 2 dilakukan penilaian awal bayi baru lahir seperti warna kulit, tangisan, dan tonus otot. Selanjutnya masuk ke kala 3. Ini catatan persalinannya yang 3 Desember. Kemudian partografnya tidak melewati garis waspada. Tidak dilakukan episiotomi. Kemudian pendamping saat persalinannya itu suami. Gawat janinnya tidak ada. Distosia bahu juga tidak. Masalahnya tidak ada masalah. Kemudian kala 3-nya kala 3 dilakukan penyuntikan oksitosin 10 intraunit. Terus kemudian tidak dilakukan penyuntikan ulang oksitosin kedua. Dilakukan manajemen aktif kala 3 ya, yaitu seperti penyuntikan oksi, terus tidak dilakukan PTT, dan dilakukan masase uterus. Plasentanya lahir lengkap, terus plasenta tidak lahir dari 30 menit, plasentanya lahir selama 7 menit, tidak ada laserasi, terus kemudian atonia uteri tidak ada, jumlah perdarahan kurang lebih 150 cc, tidak ada masalah, dan hasilnya normal. Bayi baru lahirnya berat badan 3.000 gram, panjang 48, jenis kelamin laki-laki, bayi lahir normal dengan melakukan mengeringkan bayi, kemudian menghangatkan dan merangsang taktil. Tidak ada asfiksi, hipotermi juga tidak ada, pemberian ASI langsung 1 jam setelah lahir, dilakukan IMD, masalahnya tidak ada. Kemudian dilakukan pemantauan persalinan kala 4 pada jam pertama, yaitu pada jam 11.52, tensinya normal 170 per mmHg, nadinya 88 kali per menit, suhunya 37 derajat Celcius, tinggi fundus uterinya 1 jari di bawah pusat, kemudian kontraksinya keras, kandung kemih kosong, perdarahannya normal,
Kemudian 15 menit kedua yaitu pada pukul 12:07. Tensinya normal 110/70, nadinya juga normal 80 kali per menit. TFU-nya 1 jari di bawah pusat, terus kontraksinya keras, kandung kemihnya kosong, dan perdarahannya normal. Pada jam 15 menit ketiga yaitu pada jam 12:22, tensinya 110/80, nadi 82 kali per menit, TFU 1 jari di bawah pusat, kontraksinya keras, kandung kemih kosong, dan selanjutnya 30 menit kedua. Ya, normal ya. Berarti berapa perdarahannya ini totalnya? Yang pertama 100 total semuanya berarti 100 tambah 80 tambah 70 tambah berapa ini? 280, 330, 350, Bu. 350. Oke, baik. Berarti untuk perdarahan tidak terjadi ya. Baik, mohon izinnya ini biar cepat, ini sudah 4:30 ya. Terkait dengan partograf ini, teman-teman, barangkali kelompok yang sebelumnya yang sama ya dengan soal ini kasus berapa? Ibu Gaida ini yang mendapatkan kasus Ibu Gaida, silahkan. 2, Bu. Oke, ada yang lain yang mendapatkan kasus Ibu Gaida? Ada kelompok lain? Tidak, Bu. Tidak ada, sama Bu. Tidak ada. Sama tidak ini? Ya, Bu, kelompok 5, Ibu Gaida. Sama tidak seperti ini, Bu? Iya, sama, Bu. Sama ya. Oke, berarti kalau begini asuhannya apa yang harus kita lakukan? Ya, itu perdarahan, Bu ya. Perdarahannya dari mana? Perdarahannya dari mana, Bu? Kemungkinan dari Atania UTR, Bu, karena EPIS tidak ada. Terus, Ibu, diagnosa perdarahan diangkat dari mana? Itu perdarahannya 350 ya, Bu? Iya. Oh, enggak, kalau perdarahan marah. Ya, oke, jadi tidak perdarahan ya. Oke. Nah, ini kalau melihat seperti ini berarti asuhannya kita tetap harus lakukan penolongan persalinan ya. Ini arsirannya hitam ya. Hitam atau ini untuk yang jam 10 sampai jam 11 kontraksinya lebih dari berapa ini durasi? Izin, Bu, itu teh hitam tapi pas di-scan jadi itu. Oke. Itu oke. Baik ya. Berarti ini kalau melihat dia lebih dari 40 detik ya. Oke, kekuatannya dia jadi 5 kali dalam 10 menit ya. Tapi kalau di sini nih lihat dia tetap penurunan kepalanya masih belum optimal ya, masih belum di dasar panggul. Sehingga teman-teman apa yang harus teman-teman lakukan? Tapi pembukanya sudah lengkap. Kita masih punya waktu berapa? Berapa menit lagi? Berapa jam lagi? Berapa jam lagi? Ya, maksimal kita punya 2 jam untuk 2 jam untuk memaksimalkan persalinan ini di fasiankes kita. Ya, di klinik kita mungkin tidak 2 jam, tapi mungkin 1,5 jam kita harus siap-siap ketika dia tidak turun kepala dengan maksimal, ya gitu, atau kelelahan kondisinya, ini harus kita lakukan rujukan, begitu ya. Oke, jadi kerja bidan nggak diem-diem aja setelah memantau partograf, ya setelah menulis, tapi kita eksekusinya harus memberikan asuhan yang tepat ya dari hasil pemantauan partograf ini ya. Untuk kelompok ini, ketika kepalanya masih tinggi, apa yang harus dilakukan pada kasus Bu Gaida ini? Anjurkan Ibu untuk miring kiri, mungkin miring kiri, menggunakan jimbol ya, begitu ya, lalu relaksasi dan yang lainnya, optimalisasi penurunan kepala janin ya, atau menggunakan rebozo begitu ya. Nah, ini barangkali yang harus teman-teman treatmentkan pada pasien ya. Oke, itu saja barangkali teman-teman ada yang mau ditanyakan kembali ya. Baik, nanti saya akan memberikan soal ya, CSL ya. Di CSL nanti kita akan ketemu, kita akan membahas beberapa soal untuk partograf, karena partograf ini sifatnya harus sering dilatih ya. Ilmunya biasanya suka lupa, apalagi tadi teman-teman yang memang belum bekerja ya, setelah ini pasti lupa ilmunya ya, sehingga membaca partograf itu penting ya, penting. Partograf itu prinsipnya kita harus sensitif ya. Ketika ada temuan baru terus bergerak, digeser-geser gitu ya. Nah, ini harus bisa teman-teman evaluasi dengan baik ya gitu. Jadi bukan lantas partograf itu sebagai alat dokumentasi, tidak itu saja, tetapi bagaimana menjadi alat
pemantauan kemajuan persalinan ya. Oke. Baik, itu saja barangkali teman-teman. Mohon izin, maaf ya, saya menggunakan waktu bekerjanya. Jadi nanti absen barangkali sesuai dengan jadwalnya ya, gitu. Dan nanti kita ketemu di CSL. Itu saja barangkali dari saya. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Wabarakatuh.